Lamun sira anggek guru kaki Amelia manungsa kang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Kali ini dalam tema pengungkapan sesuatu sejarah dari sudut pandang spiritual. Seperti biasanya, pemahaman atau pengetahuan ini diambil dari sejarah, dari sudut pandang spiritual, di hal-hal yang mungkin belum tercatat oleh buku-buku sejarah yang ada atau naskah-naskah yang ada. Dan kebetulan di belakang saya seperti di video awal ini makam Punden Sentono. Punden di kalau di kalangan umum ini bisa dibilang makam Empu Sedah. Di masalah Punden atau makam itu sebagian orang itu masih belum jelas. Yang pasti di sini ada suatu prasasti peninggalan kerajaan Erlangga, di mana prasasti itu terletak di sebelah utara dari Punden Sentono ini. Jadi menurut pandangan spiritual, jadi perlu kita ketahui semua bahwa para sejarawan sudah mengenal sedikit banyak mengenal sejarah perjalanan beliau, di mana Empu Sedah ini seorang pujangga yang membuat terkenal dengan karyanya itu Kakawin Bharatayuda, dan beliau ini hidup di masa kerajaan Jayabaya Kediri. Beliau ini bisa dibilang salah satu ahli nujum atau penasihat kerajaan. Dalam catatan sejarah yang ada itu beliau ini dituduh berselingkuh dengan istri raja, sehingga beliau itu ada beberapa sejarawan yang mengatakan duku mati. Dan akhirnya beliau tidak bisa meneruskan karyanya sebagai seorang pujangga, dan akhirnya diteruskan oleh adik seperguruan atau bisa dibilang saudara kalau zaman dahulu itu, Empu Panulung. Itu mungkin beberapa sejarah yang ada tercatat, tapi menurut pemandangan dari sudut spiritual, sebetulnya beliau itu bukan dihukum mati, melainkan diasingkan. Jadi apalagi catatan sejarah yang ada dihukum mati itu nanti seolah-olah para raja-raja terdahulu itu kejam, padahal tidak. Jadi Empu Sedah ini difitnah, dituduh selingkuh dengan pemain spiritus atau salah satu selir kerajaan, sehingga hal ini sampai diterima oleh raja, dan akhirnya raja memutuskan untuk Empu Sedah diasingkan karena beliau itu jasanya di kerajaan Jayabaya itu sangat besar, sehingga tidak sampai hati untuk membunuhnya, diasingkan dan dipulangkan, diasingkan. Zaman dahulu kalau orang pernah ngabdi di suatu kerajaan, akhirnya mungkin bisa dibilang ada kasus atau masa jabatannya sudah habis, itu biasanya orang-orang dahulu itu menjadi pertapa, satu. Nomor dua itu biasanya kembali ke masyarakat biasa. Nah ini akhirnya beliau itu pulang ke sini. Ini termasuk entah beliau kesininya dulu itu sebagai pengembara karena sudah diasingkan atau dikeluarkan dari kerajaan, tidak tahu. Nah, dan menurut pemahaman dari segi spiritual, ini tuh makam, di benar-benar di sini tuh
ada jasadnya beliau, Empu Sedah itu. Kenapa? Ada beberapa sejarawan yang mengatakan tempat ini bukan makam, melainkan sebuah altar. Altar itu yang bisa kita lihat tadi, bentuknya itu seperti makam dan seperti altar atau ruang pertemuan di kuburan. Tapi menurut pemandangan spiritual, di situ tuh makam. Nah, kenapa kok makam itu identik mengarahnya seperti tradisi-tradisi orang Islam? Gitu. Mungkin beberapa catatan sejarah yang ada itu menafsirkan hal seperti itu tidak semestinya. Jadi anggapan secara luas bahwa era zaman kerajaan itu kalau meninggal itu dibakar, istilahnya itu kalau agama lain itu nggak bisa menyebut agamanya. Jadi nggak dimakamkan. Padahal yang perlu kita ketahui, sebagian besar masyarakat Jawa dulu itu menganut agama Kapitayan. Nah, beliau ini salah satu penganut atau agama Kapitayan pada zaman dahulu. Di agama Kapitayan itu ada ada istilahnya prosesi angkala. Angkala itu prosesi penghormatan terakhir yang mana jasad umat, bisa dibilang umat, jasad orang yang penganut agama Kapitayan itu dimakamkan. Itu dalam bahasa kuno namanya angkala. Kenapa kok prosesi pemakamannya mirip agama Islam? Nah, itu kalau istilah di Kapitayan itu ada angkala, yang mana angkala tersebut bisa diartikan sebagai pembatas atau pemisah. Nah, dalam tradisi orang Jawa itu timur sampai ke barat itu garis lurus, bisa dibilang garis kehidupan. Angkala itu pemisah. Jadi kalau dari timur ke barat itu pemisahnya harus di tengah. Itu kalau orang Kapitayan itu prosesnya seperti itu. Jadi kepalanya itu ditaruh di selatan, ditaruh di utara, dan kakinya ditaruh di selatan, hampir sama dengan orang Islam. Tujuannya apa? Sangkala itu pemisah. Jadi orang kalau sudah meninggal itu yang dinilai ada dua, antara baik dan buruk, jadi pemisah. Itu makanya ada beberapa tokoh-tokoh besar dalam satu kerajaan itu bisa dibilang hampir mirip makam. Ada yang menyebutkan itu sebetulnya bukan makam, cuma dialihfungsikan sebagai makam ya. Itu saya anggap boleh berpandangan seperti itu. Cuma yang perlu kita ketahui bahwa agama yang pertama kali yang sebagian besar dianut masyarakat Jawa zaman dahulu itu adalah Kapitayan. Dan Kapitayan itu ada satu prosesi pemakaman yang sesuai bisa dibilang sesuai prosedur keyakinan. Nanti masalah Kapitayan itu nanti dibahas di video selanjutnya. Intinya di sini tuh makam, benar-benar makam. Jadi menurut pemandangan dari segi spiritual, di tempat yang kita lihat tadi yang seperti tumpukan bata itu benar-benar makam, yaitu makam Empu Sedah. Nah, Empu Sedah itu bisa dibilang seorang pujangga ya, seorang pembuat pusaka ya, karena seseorang itu memiliki sebutan seorang empu itu enggak mesti pembuat pusaka. Jadi seorang pujangga juga seorang empu. Jadi intinya nama empu itu diberikan kepada seorang yang menemukan sesuatu. Kalau zaman sekarang itu profesor, nah itu. Jadi kalau dulu itu seorang empu. Jadi beliau ini juga ahli dalam bidang gegaman, jadi pembuatan pusaka. Beliau ini juga ahlinya. Seperti itu. Yang pasti beliau adalah seorang pujangga dan
seorang ahli nujum atau penasihat kerajaan. Jadi mungkin anggapan-anggapan yang selama ini untuk tasir itu boleh, cuma menurut segi spiritual raja-raja Jayabaya itu juga tidak melakukan hal-hal yang dianggap kurang baik. Intinya yang kita bisa ambil petiknya ini, sebelumnya minta maaf dalam penjelasan kali ini bisa dibilang kurang pas. Satu juga ya, ini aja saya menyampaikan ini tidak melalui tag. Kedua itu beberapa sosok penunggu di sini itu juga seakan-akan mengganggu, tidak mau untuk diceritakan. Jadi saya juga ngomongnya nggak bisa teratur, dimaaf. Ada beberapa tadi yang coba mengusik, seakan-akan tidak boleh menceritakan tempat di sini. Intinya Empu Panulung itu bukan dihukum mati, tapi melainkan diasingkan. Empu Sedah itu bukan dihukum mati, tapi melainkan diasingkan. Dan beliau termasuk penganut agama Kapitayan, sehingga prosesi pemakaman itu bisa dibilang seperti saya ceritakan tadi, struktur tempat petilasan atau makam itu hampir mirip dengan Islam, karena di ajaran Kapitayan juga ada istilah sangkala atau pemisah. Jadi kalau orang meninggal itu ada pemisah antara baik dan buruk. Nanti kalau masalah agama Kapitayan nanti dibahas lebih dalam di video selanjutnya. Intinya yang bisa dipetik dari pengalaman ini, kita sebagai manusia hidup di dunia ini tak lepas dari fitnah dan adu domba, sehingga hal seperti itu, fitnah, orang nuduh kita, belum tentu kita melakukan, itu sudah terjadi sejak dahulu. Untuk mengatasi itu semua, kita dituntut untuk belajar lebih sabar, lebih terima, karena hal apapun, sekecil apapun di dunia ini akan ada balasannya. Jadi kita kalau difitnah lebih terima, lebih sabar, karena hal itu sudah terjadi zaman dahulu. Mungkin sisi positifnya itu masalah benar atau tidaknya suatu sejarah itu tidak ada yang tahu. Perlu kita ambil sisi positifnya aja. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mungkin ada perkataan yang salah, saya mohon maaf, karena ini juga pengambilan sekarang ini juga masih ada beberapa penunggu itu coba mengusik, jadi nggak boleh cerita sebetulnya. Saya ceritakan itu nanti kalau ada pertanyaan lebih mendalam atau pertanyaan tentang Empu Sedah, nanti bisa ditanyakan di komen. Dari saya cukup sekian. Saya Gus Am, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.